Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara webinar strategi mengajar online kepada generasi Alpha, program P4TK, TK dan PLB Bandung tahun 2020. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala P4TK, TK dan PLB, Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD, yang kami hormati para presenter dan moderator, Bapak Hilbram Dunar dari TV Presenter dan Public Speaking, Ibu Kara Andrea Handali, Psikologi, dan Ibu Alin Puspasari dari P4TK, TK, dan PLB. Jajaran pejabat P4TK, TK, dan PLB, serta tamu webinar di platform P4TK, TK, dan PLB yang kami muliakan. Sebelum memulai kegiatan webinar ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tamu undangan yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama pembicara pertama kita oleh Kepala P4TK, TK, dan PLB. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD, kami silakan. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan ketitik-titikan positif lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu, senantiasa Allah limpahkan pada kita. Tuhan yang Maha Pemurah memberikan limpahan rahmat pada kita semuanya pada pagi hari ini. Senang sekali pada kesempatan yang sangat baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih tak berhingga pada para narasumber Mas Hilbram Dunar, Mbak Kara Andrea Handali, yang nanti akan dipandu oleh Bu Alin dan didampingi oleh Mbak Firda yang menjadikan seminar siang hari ini atau pagi hari ini menjadi sebuah seminar yang inklusif. Seminar yang bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Ibu dan Bapak, seluruh peserta dan tamu undangan yang berbahagia, bulan Juli bagi P4TK, TK, dan PLB adalah bulan yang istimewa, karena pada bulan Juli, tepatnya 70 tahun yang lalu, lembaga P4TK, TK, dan PLB dengan nama-nama sebelumnya telah hadir di negeri kita tercinta untuk memberikan penguatan-penguatan berkaitan dengan bidang pendidikan. Yang terakhir, kita bersama-sama untuk peduli pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pada bulan Juli adalah bulannya anak-anak kita, karena Hari Anak Nasional diperingati pada bulan Juli. Tentu tajuk yang sangat tepat yang diangkat pada seminar hari ini berkaitan dengan kita sama-sama
memperoleh amanah untuk mengawal, untuk membimbing putra-putri kita semuanya untuk meneruskan perjuangan kita dan perjuangan para pendahulu. Mohon izin dalam forum ini saya mungkin tidak termasuk generasi yang dalam disebut ya. Karena hari ini kita bersama-sama dengan lintas generasi. Generasi yang akan kita kawal adalah generasi Alfa yang dilahirkan para bunda, para ayahanda dari generasi milenial atau generasi X. Tentu ini menjadi sebuah forum yang sangat beragam. Ketika frekuensi mungkin tidak sama, yang jelas gaya belajar, gaya menyerap informasi di antara kita sangat beragam. Saya dilahirkan pada tahun 1966. Waktu itu informasi yang banyak masuk kepada saya dan kawan-kawan adalah informasi melalui media radio dan media televisi, itu pun masih hitam putih. Sebuah kondisi yang sangat berbeda pada hari ini ketika televisi saat ini tidak lagi hitam putih dan harus berada di ruang tamu dengan ukuran besar. Media televisi, media audio, media video sekarang sudah ada di genggaman anak-anak kita. Pada saat kecil saya, kedua orang tua saya sepakat untuk tidak menghadirkan televisi waktu itu. Karena memang keadaan ekonomi belum memungkinkan. Televisi hadir di rumah setelah kami selesai menyelesaikan tingkat di sarjana. Namun yang sangat menarik dalam sejarah perjalanan, pada saat kecil saya tidak memperoleh informasi dari televisi, tapi pada tahun 1992 saya diberikan kesempatan untuk bekerja di sebuah production house di Surabaya milik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sana menginspirasi banyak hal berkaitan dengan bagaimana bidang teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi perhatian kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, generasi Alfa yang akan kita jadikan subjek untuk mendiskusikan bagaimana para generasi kita itu nanti akan menghadapi situasi yang tentu sangat berbeda dengan generasi saya, generasi saat ini, dan generasi yang lain. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam satu pandangan bahwa generasi Alfa lahir mulai tahun 2010 ya barangkali kalau tidak salah. Ini tentu satu generasi yang lahir dari para orang tua yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mulai barangkali dari transaksi ketika sang bunda ingin mengetahui keadaan yang ada di rahim, itu sudah melalui komunikasi dengan gadget yang cukup canggih. Belum lagi dengan instrumen-instrumen yang lain, ini mungkin berdampak pada perkembangan fisik maupun psikologis pada generasi Alfa itu. Kita ingin bahwa anak-anak generasi Alfa nanti saat akan meneruskan ke generasi Beta, ini mereka sudah siap dengan segala sesuatu yang tentu berkaitan dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai dasar yang diturunkan oleh generasi sebelumnya itu masih bisa terpelihara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu frekuensi
kemudian cara pandang, dan gaya komunikasi antara kita dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, ini ada hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Nah, kami yakin Mas Hilbran dan Mbak Kara Andrea nanti akan mengupas tuntas dengan pendekatan-pendekatan zaman now, pendekatan-pendekatan kekinian, bagaimana para cucu kita, para generasi alfa ini, kita berikan informasi pembelajaran dengan strategi-strategi yang tentunya sesuai dengan perkembangan dan lingkungan mereka. Mohon izin sekilas dalam setiap seminar saya selalu menyampaikan beberapa slide yang mudah-mudahan ini menjadi satu nilai tersendiri bagi kita, bahwa kita dicipta oleh Tuhan yang Maha berkehendak dengan sejumlah perbedaan-perbedaan, baik sisi fisik maupun hal yang lain. Saya ingin menyampaikan satu karya lukis yang digoreskan oleh Ananda Regiana Putri dari SLB Purnama di Cipanas, Jawa Barat. Regiana Putri menuturkan, Regiana Putri adalah salah satu sahabat kita yang berkebutuhan khusus, menuturkan melalui goresan kanvasnya, aku memiliki hambatan fisik yang menghalangiku untuk bersama dengan orang-orang. Padahal aku ingin duduk bergaul dengan orang-orang, diberi kesempatan yang sama. Aku ingin bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban di sekitarku. Ini menginspirasi bahwa kita melayani pendidikan adalah untuk semua. Kita menjadikan pendidikan kita adalah pendidikan berkonsep inklusi, pendidikan yang memberikan kesempatan pada seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Masih di lukisan dari temannya Regiana Putri adalah dari Sahrul, menuturkan melalui 5 buah yang tampilan luarnya tidak sempurna, tetapi kalau kita cicipi, seluruh buah ini adalah rasanya sama-sama manis. Si Sahrul mengungkapkan, aku memang tidak sempurna karena ada kecacatan fisik yang tidak bisa mendengar dan bicara. Walaupun begitu, dalam hati kami sama dengan orang-orang. Karena itu saya akan merawat hati itu tetap bersih dan baik agar tetap bermanfaat. Nilai kebersamaan, nilai empati, nilai kepedulian atas sesama, ini juga mari kita bekalkan kepada generasi-generasi berikut kita. Yang pada saat ini kita akan membahas, membekali putra-putri, cucu-cucu kita di generasi alfa, dan pada akhirnya nanti akan melahirkan generasi beta yang lebih luar biasa. Senada dengan itu, maka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tepat sekali bahwa teknologi sebagai pemberdaya inovasi menjadi sebuah pilihan kita. Kita tentu akan belajar bagaimana para pengembang, para produsen aplikasi menyampaikan, mendeliver beberapa pesan yang sangat mudah untuk kita tangkap dengan bahasa-bahasa visual, bahasa-bahasa video yang begitu interaktif. Inilah yang barangkali akan menjadi bahagian bagaimana generasi alfa nanti akan belajar. Tentu ini butuh effort, butuh usaha yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan setelah seminar ini nanti dengan pencerahan Mas Hilbran dan Mbak Kara, maka kita akan menyiapkan generasi alfa nanti dengan sangat tepat. Izinkan di kesempatan yang terakhir, saya ingin meneruskan pesan dari Pak Dirjen, sebuah filosofi dari Ki Hajar Dewantara
yang menganalogikan bahwa kita sebagai pendidik ini adalah ibarat sebagai seorang petani. Seorang petani yang nanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi sang petani tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Anak-anak kita, generasi alfa, punya kodrat dan irodat juga. Mereka akan hidup dalam satu era yang di mana di sekitarnya adalah ada belantara informasi yang sangat melimpah. Mari kita bersama-sama pikirkan bagaimana anak-anak kita memastikan informasi yang disadap, hal-hal yang dipelajari adalah hal-hal yang akan membawa perkembangan mental terutamanya di kemudian hari menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Ibu dan Bapak, para narasumber dan undangan yang kami hormati, atas nama P4TK, TK, dan PLB, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dari waktu ke waktu Ibu dan Bapak setia untuk memberikan penguatan-penguatan berkaitan dengan akun medsos kami. Ibu dan Bapak senantiasa memberikan like, memberikan penguatan, dan di akun Instagram, Ibu dan Bapak senantiasa mungkin merepost di Twitter kami, juga di Facebook kami, Ibu dan Bapak memberikan jempol like, dan juga subscribe di YouTube. Dan tentunya ini menjadi sebuah cara kita berkomunikasi di era digital. Terima kasih, mudah-mudahan forum ini memberikan manfaat pada bangsa, pada generasi alfa di kemudian hari. Selamat berseminar, burung cendrawasih hinggap di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi, dan semangat pagi. Terima kasih Bapak Dr. Randus Abu Khair MPD. Dan untuk sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi, silahkan menuliskan nama dan instansi pada kolom komentar YouTube. Kemudian, silahkan untuk screenshot kegiatan webinar kali ini untuk dikirimkan bersama jurnal pada Simple PTK. Tamu undangan yang berbahagia, saatnya kita mengikuti webinar Strategi Mengajar Online kepada Generasi Alpha yang akan dibawakan oleh para presenter kita, yaitu Bapak Hilbran Dunar dari TV Presenter dan Public Speaking, Ibu Kara Andrea Handali dari Psikolog, dan Ibu Alin Puspasari dari P4TK, TK, dan PLB. Kepada moderator, kami persilahkan untuk memperkenalkan para presenter dan memandu acara webinar kali ini. Baik, terima kasih Mbak Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate dari kelas bersama yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan webinar pendidikan dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2020. Perkenalkan, saya Alin Puspasari. Saya akan memoderatori acara webinar selama 2 jam ke depan. Webinar pagi ini berjudul Strategi Mengajar Online kepada Generasi Alpha. Telah hadir narasumber kegiatan webinar ini yaitu Mbak Kara Andrea Handali. Silakan Mbak Kara. Selamat pagi Mbak Kara. Selamat pagi Mbak Alin, selamat pagi semuanya.
Apa kabar? Terima kasih sudah hadir ya Mbak Kara. Ya, sama-sama. Kemudian presenter kita kedua, Bapak Mas Hilbram Dunar. Saya panggilnya Mas saja ya, Mas dan Mbak ya. Selamat pagi Bu Alin, selamat pagi sahabat luar biasa semua dimanapun berada. Selamat pagi juga Pak Abu, terima kasih kesempatannya. Baik, apa kabar Mas Hilbram? Baik, luar biasa sekali kabar hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik bersama keluarga, penuh dengan kebahagiaan dan juga kesehatan. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi, izinkan saya membacakan biodata para narasumber pagi ini. Mbak Kara Andrea Handali adalah seorang psikolog pendidikan. Beliau memiliki banyak pengalaman dan keahlian dalam bidang psikologi. Luar biasa, kalau lihat CV-nya itu panjang, berhalaman-halaman. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia, Master Degree dalam Educational Psychology. Kemudian pengalaman di bidang psikologi banyak sekali. Salah berapanya nih ya, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia di Divisi Hubungan Masyarakat. Kemudian beliau juga Project Manager dalam Jejak Kaki Psikologi Development Center. Kemudian Sahabat Karib, Online Mental Health dan Emotional Support Platform. Ini online ya berarti ya? Kayak platform gitu ya? Oke. Sebagai Associate Counselor Training, kemudian beliau juga seorang training fasilitator, konsultan di beberapa sekolah di Jakarta dan sekitarnya, kemudian Associate Training Fasilitator, dan banyak lagi sahabat luar biasa. Kemudian narasumber kita yang kedua, Mas Hilbram Dunar, tentu sahabat sudah sering melihat beliau ya, sering tampil di televisi. Beliau lahir di Banda Aceh. Kemudian sempat menjadi Deputy Director of Communication Formula E, TV presenter di beberapa TV nasional, radio broadcaster juga, trainer komunikasi dan public speaking. Kemudian beliau juga seorang trainer motivator untuk MC dan public speaking trainer. Beliau juga penulis buku. Nah, sudah ada 5 buku yang ditulis oleh beliau. Nanti sahabat luar biasa tanya langsung saja ya judul bukunya. Kemudian beliau juga bintang iklan dan brand ambassador untuk beberapa produk. Nah, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, kita nanti akan mempersilakan masing-masing narasumber untuk memaparkan materi selama 25 menit. Kemudian untuk sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Sudah siap ya Mbak Kara ya? Baik, kita mulai saja untuk paparan pertama dari Mbak Kara Handali. Silakan Mbak Kara. Iya, terima kasih Mbak Alin. Selamat pagi semua ya, selamat pagi sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Aku izin untuk share screen. Hari ini sudah terlihat kah? Sudah. Sudah ya. Ya, hari ini kita akan bicara tentang strategi mengajar online untuk generasi alfa. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu nih. Jadi saya minta teman-teman semua sekalian, aku panggil teman-teman aja ya. Kita pemanasan dulu, silakan tuliskan di kolom komentar apa sih yang terpikir ketika mendengar istilah ini, generasi alfa. Kalau tadi kan Pak Abu Khoir sudah menyinggung sedikit ya tentang generasi alfa ini apa. Tetapi untuk kita semua, kira-kira apa sih kalau dengar kata generasi alfa ini? Ini kalau di Zoom Pak Abu Khoir canggih katanya. Teknologi minded. Ada lagi mungkin dari teman-teman semua yang mau sharing, kira-kira kalau dengar generasi alfa ini, gadget. Kemudian ada lagi mungkin generasi awal yang melek teknologi.
Oke, nah hari ini kita akan ngomongin banyak tentang generasi alfa. Agenda kita adalah pertama ada 3 aja. Pertama kita pengen review lagi tujuan pendidikan anak itu apa, kemudian mengenal generasi alfa dan gimana sih cara mengajar generasi alfa. Nah kita mulai selalu, saya tuh kalau mulai sesuatu selalu mulai dari tujuannya. Kita ingat lagi kenapa sih kita mendidik anak ini baik bagi teman-teman guru maupun teman-teman orang tua. Mari kita mengingat lagi bahwa tujuan pendidikan anak intinya adalah membangun mereka, membentuk mereka menjadi 2 hal ini. Yang pertama adalah mereka bisa mengatur diri sendiri. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu nanti ketika mereka dewasa, mereka itu kenal dirinya, mereka bisa punya rasa tanggung jawab, punya kontrol diri, dan juga bisa menghargai diri dan orang lain. Setiap kita mengajar, setiap kita melakukan aktivitas bersama dengan anak, ingatlah bahwa apakah pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu tujuannya ke hal ini, mengatur diri sendiri. Yang kedua adalah membantu anak menjadi pribadi yang utuh. Yang utuh ya Bapak Ibu, bukan sempurna. Karena kan kesempurnaan hanya milik yang Maha Kuasa kan. Jadi yang utuh itu bukan sempurna. Yang utuh itu seperti apa? Yang utuh itu adalah berkembang secara optimal dalam 3 aspek ini. Jadi kalau di sekolah mungkin kadang kita hanya fokus sama yang kognitifnya aja. Kognitif itu adalah aspek-aspek yang pelajaran, seperti misalnya kalau anak-anak TK belajar baca, belajar mengenal huruf, seperti itu. Tetapi tidak hanya itu, juga sisi afektifnya. Jadi kita juga mengasah kemampuan mereka untuk merasa, untuk mengelola perasaan mereka, dan juga yang tidak kalah penting adalah aspek psikomotor atau perilaku. Ketika kita mengajarkan anak itu untuk kamu harus belajar bertanggung jawab, nah perilakunya seperti apa? Diharapkan nanti kita juga bisa membantu anak-anak untuk punya perilaku tanggung jawab itu, bukan cuma sekedar tanggung jawab itu adalah apa, gitu kira-kira. Nah, kemudian kita mengenal nih bersama-sama generasi alfa itu siapa sih sebenarnya? Nah, aku mau ngajak lagi kita main lagi, tebak-tebakan lagi, benar atau salah. Oke, jadi akan ada pernyataan, silakan ditebak, ditulis di kolom komen, kira-kira benar atau salah. Tapi aku hanya kasih waktu 10 detik aja. Oke. Pertama, generasi alfa sangat cepat mempelajari teknologi. Benar atau salah? Silakan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah benar. Jadi benar banget, tadi udah dijelasin juga ya, bahwa cepat banget mereka ini adalah generasi yang lahir dari tahun 2010. Jadi kalau sekarang itu yang paling tua baru umur 10 tahun. Nah, biasanya karakteristiknya adalah mereka ini adalah keluarga kecil. Jadi karena orang tuanya milenial kebanyakan yang memang jumlah anaknya tidak terlalu banyak. Kalau kita kaitkan ke pembelajaran jarak jauh sekarang, di dalam keluarga kecil ini jumlah anak sedikit, mungkin jadi mereka jadi sangat kesepian ya. Karena jumlah anak di rumah, jumlah anak yang seusianya jadi sedikit. Kalau misalnya nggak punya tetangga yang seumuran. Kemudian mereka lahir dan tumbuh bersama teknologi. Jadi cepat sekali belajar teknologi. Kemarin saya baru diceritain teman saya yang guru TK, mereka kelas Zoom gitu kan, buat anak TK, anak-anak TK ini sudah paham. Bayangin umur 5 tahun tuh mereka udah paham loh, kalau misalnya lagi nggak ngomong, nggak di-mute sendiri. Jadi mereka yang klik sendiri untuk kalau mereka bisa gantian, kalau lagi nggak ngomong, nggak mute. Kalau misalnya disuruh ngomong, dipanggil, dia unmute. Kayak gitu. Jadi cepat banget, bahkan anak-anak kecil tuh udah bisa paham teknologi. Kemudian mereka mudah banget cari informasi. Semua tinggal googling. Apalagi sekarang pembelajaran online, mungkin teman-teman yang di SD diminta untuk mencari informasi di internet, itu apa-apa tinggal googling. Nah,
di sini kita juga perlu hati-hati ketika mudah sekali mencari informasi, mereka juga kelebihan informasi. Jadi banyak banget seperti mungkin bukan cuma anak-anak kita aja ya, tetapi juga kita jadi banyak banget paparannya sampai bingung. Untuk anak-anak, buat kita para guru dan orang tua penting juga untuk membantu mereka untuk memfilter informasinya. Karena anak-anak belum bisa filter sendiri. Gitu. Dan juga kemudahan mencari informasi ini juga membuat kita sebagai orang dewasa perlu dengan sengaja untuk kalau mau melatih kegigihan anak nih. Karena mudah banget mereka cari-cari informasi. Sehingga mungkin jadi mudah menyerah seperti itu. Dan kita juga nggak bisa nyalahin sebenarnya karena kemudahan yang mereka terima gitu. Sehingga kalau mau memang melatih, kita yang dengan sengaja melatih. Lalu kemudian kalau berdasarkan literatur yang saya baca, fokus pendidikan untuk generasi alfa ini adalah melatih keterampilan belajar. Jadi kalau generasi sebelumnya mungkin lebih fokus ke pencapaian akademisnya. Nah kalau kita nih sekarang pas banget Bapak Ibu Guru, ini dituntut untuk melatih keterampilan belajar anak-anak. Jadi bagaimana tadi mereka bisa mengatur diri, mereka bisa mengelola waktu, itu yang justru dituntut. Tidak lagi hanya prestasi atau nilai akademisnya aja. Nah ini menurut aku pas banget nih dengan kondisi online learning sekarang, di mana kita memang diajak untuk menjadi pembelajar mandiri. Nah selanjutnya nih, benar nggak sih, benar atau salah generasi alfa lebih suka main gawai atau gadget dibandingkan permainan offline? Kira-kira benar atau salah anak-anak alfa generasi ini lebih suka online yang gadget-gadget atau offline? Salah, benar, ada yang jawab salah dan ada yang jawab benar juga. Oke, jawabannya adalah salah. Loh, kok salah? Padahal yang kita lihat kan mereka kayaknya nggak bisa nggak bisa lepas gitu ya dari gadget, dari gawai. Kenapa? Karena sebenarnya mereka ini kan umurnya kan sekarang berarti antara 3 kalau yang sekolah di TK 3 sampai 10 tahun. Mereka ini berada di tahap anak-anak awal dan anak-anak tengah dan akhir. Di mana ini ada beberapa karakteristiknya nih. Tapi yang ingin saya highlight adalah mereka ini belajar melalui hal yang konkret. Kalau anak-anak TK ini belajar melalui penginderaan mereka, harus dipegang. Kemudian kalau anak-anak SD ini sudah mulai ke tahapan yang mungkin nggak harus selalu dipegang, tapi butuh sesuatu yang konkret, yang praktek, dan butuh sekali banyak bergerak. Jadi mereka memang punya kebutuhan untuk tidak, kalau layar itu kan nggak konkret ya, nggak bisa dipegang gitu bendanya. Jadi yang perlu kita lihat ketika kita melihat anak-anak itu, tapi kan nggak lepas dari gadget, berarti mereka lebih suka sebenarnya main gadget. Nah, ini dia yang perlu kita ingat, lebih sering terpapar bukan berarti lebih suka. Jangan-jangan anak-anak kita karena lebih sering terpapar loh sama gadget, kurang loh main-mainan yang fisiknya, sehingga mereka jadi kelihatannya lebih suka. Berarti PR kita adalah lebih banyak melakukan, memberikan stimulasi atau wadah-wadah untuk mereka bisa bermain dengan hal-hal yang lebih konkret. Nah, ini yang ketiga, salah satu tanda anak punya kemampuan fokus yang baik adalah ketika dia bisa anteng di depan layar dalam waktu yang lama. Kira-kira benar atau salah? Jadi kita bisa tahu nih kemampuan anak ini tuh bisa konsentrasi salah satunya dengan dia bisa nih konsen yang lama. Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah salah lagi. Nah, kenapa? Padahal kan katanya kan semakin kita bisa tenang duduk, itu kan salah satu cirinya ya, anak sekolah tuh nggak bisa konsentrasi. Kenapa? Soalnya dia jalan-jalan ke sana kemari. Berarti kalau duduk anteng, itu mestinya salah satu tanda konsentrasi dong. Tapi kenapa salah? Pada dasarnya,
anak TK dan SD itu punya rentang fokus yang terbatas. Bahkan kata beberapa penelitian, itu tuh rata-rata kemampuan fokus mereka adalah 1-3 menit dikali usia. Tapi ini juga ada beda-beda ya, ada 1-3 menit, ada yang 2-5 menit, tapi kurang lebih seperti ini, memang terbatas. Dan bergantung dengan jenis aktivitasnya. Gitu. Dan itu berarti hal ini juga jadi wajar banget ya kalau anak-anak TK itu memang nggak tahan gitu duduk, apalagi harus duduk di online kelas Zoom, baru 1 menit udah lari kemana, baru 5 menit udah ngacir kemana gitu. Nah itu wajar banget karena memang kemampuan mereka untuk fokus masih sangat terbatas. Dan berkaitan dengan gadget nih, dengan yang tadi anteng di layar, itu sebenarnya bukan artinya mereka fokus loh. Karena ketika kita nonton, sebenarnya kita itu pasif, diem aja. Sementara ketika kita fokus, itu sebenarnya banyak sekali dalam otak kita yang bekerja. Kita harus mengarahkan perhatian kita ke suatu hal, dan kita fokus gitu ke sana. Jadi otak ini aktif sekali. Sementara kalau kita nonton, itu tuh cenderung kita cuma nerima, tapi sebenarnya tidak dituntut untuk fokus ke sana. Dan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa untuk anak-anak PAUD terutama, anak-anak TK ini, itu kan jaringan otaknya sedang sangat bertumbuh, gitu. Kemampuan berpikir mereka tuh sedang sangat bertumbuh. Sehingga ketika nonton gadget sebenarnya gelombangnya itu akan mengacaukan aliran-aliran yang ada di dalam otak mereka gitu. Jadi memang makanya itu kenapa anak itu tidak boleh terlalu sering main gadget, kenapa dibatasi. Begitu. Nah, lalu kemudian mesti ngapain sih ngajarinnya? Saya punya strategi namanya PSKJ, ya, bukan PSBB, bukan PLKJ, tapi PSKJ. PSKJ itu apa? Yang pertama adalah kita pemanasan. Seperti tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk pemanasan, kita pemanasan dulu sama mereka, terutama kalau belajarnya online. Karena belajar online itu mau sudah sesering apapun, tetap rasanya beda. Kita nggak ketemu orang langsung. Jadi pemanasan dulu, kayak gimana? Misalnya, kalau anak TK ini pakai gerak dan lagu kayak di sekolah aja. Mungkin merekanya di mute gitu, atau misalnya kalau tahan agak berisik dan chaos, dia di mute juga nggak apa-apa gitu. Tapi kitanya juga sambil gerak dan lagu kayak di sekolah. Nah, ini membantu mereka memanaskan dan jadi bisa seru gitu. Dan juga tadi balik lagi anak-anak ini kan butuh banyak bergerak. Dan bergerak itu sebenarnya menyiapkan mereka untuk bisa lebih fokus. Kalau episode tentang gerak dan fokus itu bisa satu sesi sendiri, tapi intinya memulai dengan banyak bergerak itu adalah cara yang sangat baik. Atau kemudian juga kita bisa pemanasan dengan coba cari barang. Itu bisa sambil belajar juga. Misalnya coba cari barang tapi maksimal jaraknya hanya 3 meter dari kamu. Ini kalau misalnya anak teman-teman yang sudah SD gitu ya, sudah lebih besar. Jadi mereka juga bisa menghitung kembali dalam waktu 30 detik. Nanti kita misalnya ngomong, habis itu mereka kan jadi mesti nyari nih. Mesti nyari, jadi nyari apa? Barang yang warnanya merah misalnya. Terus semuanya balik lagi. Nah, kitanya juga ikutan. Jadi kita bukan cuma kayak mantengin, diem gitu aja, tapi kita juga ikutan cari gitu. Tentunya ya kita siapin dulu barangnya mau diambil apa. Jadi kan mereka juga excited, nggak cuma duduk doang, tapi mereka gerak, cari, habis itu bisa mulai dengan nunjukin barangnya. Atau kemudian bisa satu hari dengan coba kita semua sama-sama bawa benda favoritnya ke layar gitu. So, nanti bisa ceritain. Atau bisa juga main duduk berdiri. Jadi coba siapa yang tadi pagi makan nasi berdiri. Nanti berdiri. Nah kita juga ikutan. Jadi pokoknya dalam semuanya kegiatan kita juga ikutan. Atau bisa dimulai dengan tadi senam atau nari-nari seperti itu. Jadi kita lakukan P-nya itu pemanasan dulu. Selanjutnya S. Nah ini yang penting banget. Sesuaikan dengan dunia anak. Memang sih pembelajarannya online, tapi kita ingat lagi bahwa kebutuhan anak di usia TK dan SD itu adalah banyak bergerak, banyak
hal apa, butuh benda yang konkret. Jadi perbanyaklah kegiatan praktek. Nah, dan berhubungan juga dengan kelas online, justru kita bisa memanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang offline. Jadi misalnya anak itu diminta untuk mencontohkan misalnya membuat pola baju gitu, atau menggambar atau menggunting. Jadi kita sasar tadi yang pribadi yang utuh itu tadi, kita nggak cuma ngasih tugas-tugas tertulis yang menstimulasi kognitifnya aja, tapi mungkin juga bisa melihat gambar udah gitu ditanyain, ini kira-kira anaknya lagi sedih atau marah ya, atau kita bisa minta mereka untuk melakukan sesuatu yang memang praktek gitu. Dan tidak selalu misalnya ada tugas-tugas, tidak selalu mungkin harus dikumpulkan terus. Karena kita juga perlu mengingat, mungkin Bapak Ibu di sini juga kita juga sama-sama punya keluarga ya. Itu juga paham, mungkin juga sama-sama punya anak. Jangan sampai Bapak Ibunya di rumah, Bapak Ibu murid-murid kita jadi videografer semua. Ini sudah banyak sekali cerita itu dari orang tua, kok saya jadi tukang rekam ya ini semenjak online learning gitu. Jadinya juga sibuk juga. Kita perbanyak kegiatan praktek, ada yang mungkin perlu dikumpulkan, ada yang enggak juga. Kemudian kita manfaatkan sumber daya digital. Nah, karena online learning dan anak kita tahu bahwa anak-anak kita juga mudah belajar teknologi, jadi bisa kita manfaatkan nih dengan Google Docs. Misal dengan Google Docs itu kan kita bisa online bersama. Kita bisa minta bantuan, mungkin ini buat teman-teman yang SD gitu ya. Kita bisa minta bantuan orang tuanya untuk juga mengakses Google Docs dan bisa dicoret-coret bersama tuh. Misal kita bisa tulis-tulis bareng-bareng atau kita bisa gambar bareng-bareng. Atau bisa juga memanfaatkan yang memang tayangan-tayangan edukatif yang sudah ada. Seperti yang ada di Kemdikbud sendiri, kemudian dari banyak sekali layanan. Dan juga karena tadi terkait dengan keterbatasan teman-teman kita, anak-anak kita yang masih kecil ini untuk memfilter informasi, tentunya kita sebagai guru dan orang tua juga perlu memantau dulu nih. Kalau misalnya kita mau meminta mereka untuk yang teman-teman yang SD ini untuk mencari informasi tertentu, kita cari dulu sebelumnya. Kira-kira ini kalau kita kasih kata kunci apa gitu, itu akan keluar yang aneh-aneh nggak ya di Google? Kadang kan kita nggak tahu ya, jadi kita mesti cek dulu sebelum kita memberikan ke anak. Jadi S, sesuaikan dengan dunia anak. Jadi kalaupun misalnya kita online pun kita tetap bisa menggunakan alat-alat bantu yang lain, misalnya boneka. Ini saya punya, ini kelihatan nggak ya? Nah, anak-anak tuh suka banget loh mainan boneka gitu. Misalnya kayak role play, dia yang ngomong gitu. Nah, walaupun kita kelihatannya mereka suka gadget, tapi hal-hal seperti ini tuh senang banget gitu. Jadi kita bisa manfaatkan sebenarnya apa yang kita punya untuk menyesuaikan dengan dunia anak. Kak, ini juga penting, komunikasi antara guru dan orang tua. Ini sering banget perdebatan ketika saya ketemu orang tua. Ini kenapa ya gurunya kok ngasih tugas banyak banget? Sementara gurunya kemudian juga bilang, ini dikasih tugas atau dikasih aktivitas, tapi orang tuanya nggak responsif. Sehingga anaknya nganggur aja. Jadi harus ada komunikasi yang terus-menerus. Jadi memang secara berkala ada pertemuan dan yang dikomunikasikan apa? Fokus sama tujuan pembelajarannya tadi. Jadi mau misalnya anak-anak TK, wah kita mau mengenal huruf nih, mengenal bentuk. Nah, fokusnya sama itu. Ketika guru meminta bantuan orang tua di rumah, orang tua bisa mengkreasikan dengan metode belajar yang mungkin berbeda-beda. Jadi ini juga tidak memberatkan orang tua, pokoknya harus pakai alat peraga yang A ya. Tapi kita fokusnya ke tujuannya aja, nanti biar orang tua bisa juga berkreasi dengan apa yang punya di rumah. Gitu. Jadi K, komunikasi. Dan kemudian yang J terakhir adalah menjadi contoh. Jadi kitanya sendiri juga mulai dari diri sendiri. Karena anak itu adalah peniru ulung ya. Jadi mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Jadi kalau misalnya kita mau masuk kelasnya tepat waktu, kita ingin mereka tepat waktu, ya kita juga sudah standby, sudah rapih.
sudah siap sebelum waktunya sekolah mulai. Nah, jadi kembali lagi, PSKJ ingat pemanasan dulu, sesuaikan dengan anak, komunikasi antara guru dan orang tua, dan menjadi contoh. Terkait dengan menjadi contoh ini, saya punya yang terakhir, bekal untuk diri sendiri. Ada 4. Yang pertama, kelola ekspektasi. Mungkin sudah sering mendengar dari webinar-webinar sebelumnya. Kita ini ada di zaman yang mungkin tidak optimal, tidak ideal. Sehingga kita pun perlu mengelola ekspektasi tidak hanya kepada anak murid kita, tapi mengelola ekspektasi diri kita sendiri. Kemudian kita juga belajar mengelola emosi kita. Tentu saja anak-anak itu sangat mudah menyerap emosi. Sehingga kalau kita yang juga happy, yakin pasti anak-anaknya juga jadi lebih kooperatif dan juga senang belajar. Yang ketiga, lakukan satu persatu. Saya yakin kita semua di sini punya banyak peran dan tanggung jawab di dalam hidup kita. Dan rasanya riweh banget gitu ya kalau misalnya melakukan semuanya itu ada di depan mata gitu, harus dikerjain semua. Nggak usah, lakukan satu persatu, mana yang lebih prioritas. Dan yang terakhir, jangan lupa merayakan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan silakan bertanya di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih.